Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Di awal pekan ini, kita terus bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas di awal pekan ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terus menjadi sumber hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi ini, kami merasakan penyertaan-Mu, kasih pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersama dengan-Mu dan terus berserah kepada Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 1 Agustus 2022, tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Roro'oni Tuhani do'au sian nasa ulaun hajahaton. Jala paluauna do'au tu bagasan harajaonna na di banua gicangi. Di ibana maha sangapon rodi saliling-lilingna. Amin. Dalam pelayanannya Paulus punya banyak teman. Di dalam perjuangannya untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, dan menjadi pengikut Kristus yang baik, dibutuhkan ketahanan, kesetiaan di dalam iman. Setelah Paulus memutuskan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, ini bukanlah satu hal yang mudah baginya, melainkan ini satu hal yang berat, yang harus diperjuangkan, dan pada prinsipnya Paulus harus menjadi pemenang. Dan Paulus tahu perjuangan di dalam iman itu tidaklah mudah. Banyak persoalan, tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya membuat orang tidak mampu untuk bertahan. Banyak orang yang gagal untuk berjuang karena dia tidak punya harapan. Persoalan yang dihadapi Paulus bukan dari orang-orang yang tidak mengingini Yesus Kristus hadir dalam kehidupannya saja, tetapi dia menghadapi persoalan yang kompleks dan menyakitkan. Teman-teman sepelayanan juga, orang-orang terdekatnya banyak sekali yang tidak taat dan setia. Mereka menyimpang dari kehidupan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari bagaimana Paulus menyampaikan pesan kepada muridnya Timotius, di mana sampai saat-saat terakhir hidupnya, Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Tuhan. Paulus tidak pernah berhenti untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun itu sakit penyakit, beban hidup, itu tidak membuatnya terhalang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari menunjukkan bagaimana kuatnya hati Paulus terus berjuang, bagaimana ketaatan dan kesungguhan hatinya untuk mencintai Tuhan. Sekali mencintai Tuhan, maka itu tetap sampai selama-lamanya. Kita harus terus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencintai Tuhan berarti kita mau hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepadanya. Kita mau tetap semangat di dalam melakukan segala pekerjaan kita, dan kita percaya di dalam pekerjaan itu Tuhan selalu memberikan kekuatan dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Ketaatan dan kesetiaan
pengharapan kita pasti tidak akan pernah mengecewakan. Seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi jawaban. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan, tidak pernah lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan tidak pernah menjauhkan diri dan berjalan meninggalkan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, kita semakin dekat dan terus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan yang tidak terlihat itu sangatlah tidak mungkin bagi kita sebelum kita mencintai orang yang paling dekat dengan kita. Renungan kita pada hari ini adalah pesan terakhir Paulus kepada Timotius, agar Timotius tetap taat dan setia di dalam tugas pelayanannya untuk memberitakan Kristus di dalam kehidupannya. Tidak seperti sahabat-sahabat, rekan-rekan sepelayanan yang lain. Karena Paulus yakin Tuhan akan menyelamatkan dan kita akan mendapatkan sukacita yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Oleh karena itu hendaklah kita tetap taat dan setia di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti, apalagi sampai menyerah. Seberat apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, yang pasti tugas dan tanggung jawab kita adalah berjuang. Berjuang untuk terus taat melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, tetap menjalani kehidupan seperti yang dikehendakinya. Percayalah, sebagaimana kesaksian Paulus di dalam pesan ini, di mana dia tetap kuat, dia tetap disertai di dalam pemberitaan Injil. Ketika pergumulan, kesulitan datang untuk menghalang pemberitaannya, justru di sana Paulus merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan meluputkannya dari banyak mara bahaya. Di ayat 17 pada 2 Timotius 4 ini dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat dan selalu setia memberitakan Tuhan di dalam kehidupan kita, melalui perbuatan sikap hidup kita, maka percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan menolong dan menyelamatkan kita, sehingga kita akan masuk ke dalam kerajaannya, yaitu surga. Amin. Amin. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, tetaplah menjadi hamba yang setia. Setia memberitakan berita surga, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih dan damai sejahtera melalui kehidupanmu, sehingga banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang diselamatkan, dan banyak orang juga yang beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pesan ini sampaikan kepada Timotius, agar dia tetap kuat dan percaya dan terus memuji Tuhan di dalam hidupnya, hendaklah kita pun demikian, taat, setia, dan terus memuji Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang terus memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Seberat apapun yang kami hadapi di bumi ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu menguatkan dan menolong kami. Karena itu Tuhan, ajari dan mampukanlah kami untuk terus kuat, setia di dalam pemberitaan kami akan kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang baik, seperti yang Engkau kehendaki. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu lah yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.